Rusia serang titik penyaluran bantuan di Ukraina. 2 orang tewas. Baku tembak terjadi di titik distribusi bantuan kemanusiaan di kota bagian timur Ukraina, Vuhledar. Kejadian ini mengakibatkan sedikitnya 2 warga tewas dan 5 orang lainnya luka-luka. Laporan tersebut disampaikan Gubernur Wilayah Donetsk Pavlo Kirilenko. Sedikitnya 2 warga sipil Ukraina tewas dan 5 terluka akibat tembakan artileri Rusia yang menghantam titik distribusi bantuan kemanusiaan di kota bagian timur Ukraina, Vuhledar. Kata Kirilenko dilansir dari Reuters pada Rabu 6 April 2022. Dalam sebuah postingan online, Kirilenko membagikan foto-foto dugaan serangan yang menunjukkan 2 wanita terbaring di tanah, 1 orang dengan luka serius di kaki dan 1 orang lainnya dengan kaki bersimbah darah. Namun hingga kini belum ada pihak yang memberikan konfirmasi terkait foto-foto dugaan penyerangan yang diduga dilakukan oleh pihak Rusia di Vuhledar. Sementara itu, pejabat Ukraina lainnya melaporkan bahwa saat ini banyak terjadi pertempuran di bagian timur Ukraina. Meski demikian, penembakan serta pertempuran di wilayah selatan, yaitu kota Mariupol, juga masih berlangsung. Ukraina mengatakan pasukan Rusia saat ini sedang berkumpul kembali dan bersiap untuk melakukan serangan baru di daerah Donbas yang mencakup wilayah Luhansk dan Donetsk. Gubernur wilayah Luhansk, Serhiy Gaidai, mengatakan pasukan Rusia saat ini telah menguasai 60% kota di bagian timur Ukraina, Rubensan, dan melaporkan 81 serangan mortir, artileri, dan roket di seluruh wilayah itu pada hari sebelumnya. Ia mendesak warga sipil untuk mengungsi selagi aman, serta memperingatkan bahwa bombardir Rusia dapat memotong rute evakuasi cepat atau lambat. Saya mengimbau setiap penduduk wilayah Luhansk untuk mengungsi selagi aman, sementara ada bus dan kereta. Ambil kesempatan ini, tulis Gaidai dalam sebuah postingan online pada Rabu 6 April. Gaidai juga mengatakan secara terpisah pasukan Rusia telah menghancurkan segala sesuatu yang berada di jalan mereka dan tidak akan berhenti. Perang yang terjadi antara Moskow dan Kiev masih terus berlanjut di tanah Ukraina. Bahkan memasuki bulan kedua, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina justru semakin meluas. Invasi yang dilakukan oleh Rusia telah banyak membuat kerusakan di kota-kota Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menegaskan kepada seluruh negara di dunia untuk tidak ikut campur dalam perang ini. Bahkan jika ada negara lain yang memberikan bantuan militer ke Ukraina, Putin mengancam dengan senjata nuklir mematikan yang dimilikinya. Dengan begitu, hingga hal tersebut membuat banyak negara yang netral dan hanya memberikan bantuan yang tidak memicu pembalasan dari Rusia. Seperti diketahui bahwa Vladimir Putin telah resmi mengumumkan operasi militer dan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Walau banyak warga sipil yang menjadi korban dalam invasi ini, Ukraina tetap memutuskan untuk tidak menyerah dan terus melawan Rusia. Tetapi permintaan tersebut tidak dituruti oleh pihak Barat maupun AS lantaran bisa memicu perang lebih meluas ke negara-negara lain. Tetapi baru-baru ini Barat dikabarkan telah memutuskan untuk mengirim kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Dilansir dari Zing News, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa Barat telah setuju untuk mengirim bantuan berupa kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Cara terbaik untuk menghadapi serangan ini adalah dengan artileri jarak jauh, jadi mereka terutama akan membutuhkan dan ingin menemukan artileri dan amunisi jarak jauh, kata Ben Wallace. Dikatakan juga oleh Ben Wallace bahwa Ukraina juga tengah mencari kendaraan lapis baja yang mana dalam hal ini tidak harus tank, namun pastinya bisa memberikan perlindungan. Bahkan pemberian peluru artileri dan kendaraan lapis baja dari Barat ini menjadi peningkat senjata pertahanan bagi Ukraina dalam melawan pasukannya dari Rusia. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara ke satu depot bahan bakar di Novomoskov, Ukraina Rabu 6 April. Daerah itu berjarak sekitar 25 km dari kota Dnipro. Malam itu mengkhawatirkan dan sulit, musuh menyerang wilayah kami dari udara mengenai satu depot minyak dan satu pabrik. Depot minyak dengan bahan bakar hancur, kata Gubernur Dnipro Valentin Rezniksenko dalam pernyataan di media sosial Rabu 6 April dikutip dari AFP. Rezniksenko menyampaikan tidak ada korban luka akibat serangan ini. Namun pemadam kebakaran baru bisa memadamkan api setelah 8 jam api terus terkobar. Dnipro merupakan kota industri yang terletak di pertengahan Ukraina, berbeda dengan Kharkiv dan Mariupol. Kota ini tak menjadi titik medan tempur antara Rusia dan Ukraina. Ini bukan pertama kalinya Rusia menyerang depot bahan bakar di Ukraina. Gubernur Belgorod
Vyacheslav Gladkov mengatakan bahwa helikopter Rusia menyerang fasilitas bahan bakar di kotanya usai melewati perbatasan Jumat 1 April. Selain itu, Rusia dilaporkan sempat menyerang sejumlah fasilitas penting di Odessa. Salah satunya adalah depot bahan bakar Minggu 3 April. Tak hanya itu, pasukan Rusia dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di kota Bucha, Ukraina. Dugaan ini muncul setelah pihak Ukraina menemukan puluhan mayat terlantar di jalanan kota. Temuan ini menuai kecaman sejumlah negara, bahkan membuat Presiden Volodymyr Zelensky murka. Zelensky sempat menuduh Rusia melakukan genosida dan membunuh warga Ukraina untuk bersenang-senang. Rusia gempur dapat bahan bakar di Ukraina Tengah. Rusia terus melancarkan serangan-serangannya di Ukraina. Pasukan Rusia menggempur depot bahan bakar di dekat kota Dnipro, Ukraina Tengah pada Selasa 5 April malam waktu setempat. Malam itu mengkhawatirkan dan sulit. Musuh menyerang wilayah kami dari udara dan menghantam depot minyak dan pabrik. Depot minyak dengan bahan bakar hancur, kata Gubernur wilayah itu Valentin Reznikhenko dalam sebuah pernyataan di media sosial seperti diberitakan kantor berita AFP Rabu 6 April 2022. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang terluka dalam serangan itu dan petugas pemadam kebakaran berjuang selama 8 jam untuk memadamkan api. Kepala Dewan Regional Mykola Lukashuk mengatakan serangan Rusia tersebut terjadi Selasa malam di Novomoskov, sekitar 25 km 16 mil dari Dnipro. Dia menggambarkan serangan itu sebagai hal sinis di wilayah dengan tidak ada tentara Ukraina. Dnipro adalah kota industri di pusat Ukraina, di selatan ibu kota Kiev, dan telah terhindar dari banyak pertempuran serius yang telah menghancurkan kota-kota seperti Kharkiv di timur dan Mariupol di selatan.